Ya, satu. Yang kedua, kalau orang-orang Muslim yang murtad, nggak digantung, dia tidak salah, digantung. Kalau dia masuk Islam, dia harus mengikuti segala-galanya itu. Itulah bahayanya kalau orang murtad. Nah, sudah selesai, jelas permasalahannya, sudah. Sekarang yang menjadi persoalan bagi kita, orang kafir terus diurus. Begitulah nasibnya. Tetapi boleh kita berdakwah. Artinya, tidak lulus, kita tidak usah memiliki segalanya sudah tertentu. Tapi tetap kita mengurus dengan jalan berdakwah, menyampaikan kebenaran terhadap mereka. Tapi tidak terlalu berat bagaimana, atau bagaimana bandingannya dengan orang yang murtad. Orang Muslim murtad ini sudah ditentukan tadi, ya, kalau dia murtad sampai mati, masuk ke neraka tidak keluar, sama dengan orang kafir asli. Yang menjadi persoalan, ya, apa? Dia secara dosanya harus dia tebus, segala syaratnya harus disalati, zakatnya, semua perbuatannya yang kemurtadan itu, yang ada kaitannya dengan Islam, tetap dia wajib melunasinya. Alhamdulillah. Nah, sudah jelas perbuatannya kan? Yang menjadi persoalan besar bagi kita, takutnya kita yang menjadi murtad. Alhamdulillah. Nah, ini menjadi persoalan. Semoga tidak. Bagaimana orang bisa murtad orang Islam? Tentu kita mau waspadai. Yaitu karena 2 kalimat syahadatnya batal, atau 2 kalimat syahadatnya tidak sah. Maka perlu kembali mempelajari 2 kalimat syahadat secara benar. Karena orang tidak akan murtad kecuali permasalahannya tergantung kepada 2 kalimat syahadat. Orang meninggalkan salat, ya. Ada hadis mengatakan man taraka salat muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, bahwa dia harus secara nyata, ya. Kalau dilihat secara langsung bahwa meninggalkan salat itu menjadi orang murtad, ya. Tetapi sebenarnya kembali kepada kalimat syahadat. Kenapa? Karena adanya kalimat muta'ammidan, sengaja. Nah, muta'ammidan ini ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan sengaja apa? Sengaja biasa. Sudah zuhur, dia lihat zuhur, sengaja tidak mau salat. Dia tahu bahwa ini sudah salat, tak mau salat. Nah, orang seperti itu sudah murtad. Tapi tidak semua ulama yang mengatakan begitu. Ulama yang kedua mengatakan sengaja karena dia mengingkari kewajibannya. Nah, ini sepakat ulama semua. Mengingkari kewajiban. Kalau bicara ingkar kepada kewajiban, bukan pembahasan salat, pembahasan 2 kalimat syahadat. Karena yang membatalkan 2 kalimat syahadat mengingkari kewajiban yang wajib. Jadi kembali juga kepada 2 kalimat syahadat. Adalah arti kata pembatalan atau kemurtadan seorang itu tergantung kepada 2 kalimat syahadat. Pertama, dia tidak melaksanakan syarat-syaratnya. Kemudian tidak melaksanakan rukun-rukunnya. Kemudian dia masuk atau dia melaksanakan membatalkannya, maka dia murtadnya. Apa saja yang dilakukan di dunia ini, tinggalkan salat, tinggalkan dia makan 2 bulan puasa. Kenapa dia makan? Kenapa dia salah? Tapi dia sekali bandel, belum murtad dia. Tapi walaupun dia tidak makan salat juga. Puasa tidak wajib, tapi dia puasa. Kenapa puasa? Yang macam mana? Dia tak murtad. Coba lihat. Walaupun dia puasa, apabila dia mengingkari kewajibannya, dia tidak murtad. Walaupun dia tidak puasa, tapi dia meningkatkan kewajibannya, tetap Islam tetapi sudah berdosa. Kenapa kita ucapkan ini? Perlunya memperhatikan. Karena kita sudah bicarakan tadi, orang murtad itu lebih besar dosanya, lebih besar risikonya dibandingkan orang kafir asli. Nah, orang murtad ini orang Islam, orang Muslim. Siapa Muslim? Kita. Yang menjadi cadangan orang murtad bukan orang kafir. Yang besar sekali bahayanya ialah kita. Nah, kenapa kita bisa murtad? Karena kita tidak melaksanakan rukun syahadat, tidak melaksanakan syarat-syarat syahadat, tidak kita menghindari dan membatalkan syahadat. Otomatis mau tidak mau, ya mau tidak mau itu pasti dia murtad. Nah, oleh karena itu hendaklah kita kembali mempelajari secara lengkap rukun syahadat agar kita terhindar daripada kemurtadan. Karena kalau orang sudah murtad, segala amalnya telah lalu habis hancur. Segala amalnya akan datang tidak ada yang sah. Apa akibatnya? Karena tidak ada yang sah,
dan semuanya hancur, di akhirat dia punya amal. Bagaimana? Kalau orang yang berdosa masih punya amal. Orang yang berdosa kalau salat masih sah salatnya. Ya, berarti masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau orang sudah habis amalnya, sudah batal semua amalnya, sedangkan yang akan datang tidak ada yang sah, tentu tidak punya kebaikan. Karena tidak punya kebaikan, gimana maksudnya? Ya masuk ke neraka. Berapa lamanya? Tidak keluar. Karena tidak punya kebaikan untuk dia keluarkan daripada neraka. Ini sebabnya dijelaskan supaya kita waspadai buat dari masyarakat kita. Harus kita pelajari secara lengkap. Karena kalau tidak lengkap, tidak bisa dipakai. Umpamanya wudhu. Ada orang yang wudhu. Mulai dari mencuci tangan, sampai berniat, sampai menyuci muka, sampai selesai. Tinggal ujung kakinya tidak dicuci. Apa jawabnya? Wudhunya tidak sah. Belum sah. Karena belum lengkap. Nah ini dosa lengkap. Apa akibatnya? Tidak boleh dipakai untuk salat. Nah kembali kepada syahadat. Kalau syahadat tidak lengkap, tidak pelajari rukunnya, tidak pelajari syarat-syaratnya, tidak menghindari daripada apa namanya, membatalkannya. Apa namanya? Akibatnya 2 kalimat syahadatnya tidak sah. Apa risikonya? Tidak boleh dipakai untuk berislam. Luar biasa. Ini dipakai sekali. Berarti dia keseluruhan. Tidak bisa dipakai untuk Islam. Sebagaimana wudhu lengkap, tidak boleh dipakai untuk bersalat. Tapi kalau syahadat bukan untuk bersalat. Tidak bisa dipakai untuk berislam. Nah, kalau orang tidak Islam, tidak ada yang sah sudah. Dia salat, wudhu, semua tidak ada yang sah. Kenapa? Karena pertama ini belum selesai. Coba lihat bandingannya. Kita baru bersalat. Apa pertama salatnya? Terlepas dari syaratnya. Rukun pertama adalah takbir atau niat. Ya, ada alat takbir tidak lengkap. Apa namanya? Allahu. Belum ada akbarnya. Berarti belum lengkap. Belum tidak lengkap. Bagaimanapun indahnya baca Fatihahnya, bagaimanapun indahnya sujudnya sampai memberi salam, tidak ada semua yang sah. Karena pertama tidak lengkap atau belum sah. Tolong renungkan ini. Oke. Saya takbir Allahu Akbar. Sudah akhirnya belum lengkap. Nanti Allahu Akbar. Belum lengkap. Karena kurang arah saja. Bayangkan kalau tidak lengkap. Sampai kurang arah saja sudah tidak bisa dipakai untuk salat. Tidak bisa dilanjutkan karena tidak lengkap. Nah, juga kalau masyarakat tidak lengkap, terjadi juga demikian. Ya, maka perlu dipelajari bagaimana lengkap. Kenapa? Karena kalau buat kalimat syahadat yang tidak lengkap, tidak boleh dipakai untuk Islam. Allahu Akbar. Bagaimana kita merenungkan nasib kita ini kalau kita tidak segera kembali mempelajari 2 kalimat syahadat secara lengkap. Tentunya kita sudah sama-sama bersyahadat. Ya, sebagaimana kita sudah sama-sama berwudu. Perlu kita periksa sudah lengkap atau tidak. Karena kalau belum lengkap, tentu tidak boleh dipakai untuk keperluannya. Untuk salat. Kalau syahadat untuk berislam. Luar biasa. Nah, inilah pembahasan timbul disebabkan karena persoalan orang kafir asli. Kalau dia masih Islam, total habis semua. Kalau orang murtad, dituntut semua. Berarti lebih bahaya, lebih besar risikonya orang-orang yang murtad dibandingkan orang kafir asli. Yang menjadi persoalan besar, murtad ini siapa yang menjadi orang murtad? Siapa yang menjadi calon utama menjadi murtad? Adalah orang Iris. Bukan orang kafir. Orang kafir tidak bisa murtad itu. Kenapa? Orang asli, kafir asli itu penjelasannya adalah orang-orang kafir yang belum pernah Islam. Itu namanya orang kafir asli. Sebentar neneknya dulu. Sedangkan yang murtad itu adalah orang Islam yang keluar Islam. Berarti orang Islam yang menjadi cadangan utama untuk menjadi murtad. Siapa orangnya yang orang Islam? Alhamdulillah kita orang Islam. Dan yang Muslim, anak mengaji, guru, ustaz, bisa. Sebagaimana dulu kita batal, ya, coba lihat paling bagus. Bagaimana Pak Kiai? Bagaimana Ustaz?